Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 336. Akan ada peningkatan yang lebih besar jika ada persaingan, dan kelangsungan hidup yang paling kuat adalah kebenaran yang tetap konstan selamanya. Sifu juga mengadvokasi kebenaran ini, sehingga bisa berdiri di wilayah barat. Di Sifu, kompetisi akan terjadi setiap saat, dan pejabat tingkat tinggi juga berharap melihat kompetisi. Ujian masuk adalah kompetisi di antara kandidat. Setelah ujian masuk selesai, itu adalah kompetisi para penguasa istana provinsi lain. Bahkan di puncak, akan ada kompetisi. Jika Anda tidak bertarung, Anda akan dihilangkan oleh sungai waktu, orang lain menjadi lebih kuat, dan Anda masih berdiri diam, Anda akan dihilangkan jika Anda tidak menghilangkannya. Sama seperti distrik utara, sama seperti istana, Anda semakin lemah, dan yang lainnya semakin kuat dan kuat. Pada akhirnya, Anda pasti akan dihilangkan secara perlahan. Pada saat ini, lebih dari 100 kandidat selamat dari persaingan sengit, lebih dari 10.000 kandidat, dan lulus ujian masuk. Mereka adalah eksistensi yang sangat baik. Bagaimana membiarkan lebih dari 100 kandidat luar biasa ini masuk ke tempat pesaing? Ini adalah persaingan antara 8 rumah. Terutama di 10 besar dari skor pribadi para kandidat, orang-orang ini bahkan lebih banyak menjadi target untuk rumah ke-8. Namun, terlepas dari Tang Yi dan Tang Piaomiao dan yang lainnya yang tidak punya pilihan, semua orang di 10 tampaknya memiliki kontak dengan 8 istana di muka dan membuat pilihan mereka pertama kali. Setelah sadar kembali, Yu Yunli tidak ragu-ragu, dan sudah mencapai lokasi Istana Kering, dan secara resmi bergabung dengan Istana Kering. Beberapa kandidat peringkat atas lainnya, seperti Yu Yunli, bergabung dengan Istana Kering, beberapa bergabung dengan istana yang lain, dan beberapa bergabung dengan Sun Gong. Orang-orang ini melihat bahwa mereka telah membuat pilihan sebelumnya. Mereka berjanji semacam janji tertentu, sehingga mereka bergabung tanpa ragu-ragu. Calon yang bergabung dengan Kan Palace kami akan mendistribusikan 1 pil King Yun, 3 pil Yundan, dan 10 pil Qi per orang. Istana Lord kan memikat para kandidat yang masih ragu-ragu. King Yun dan tak perlu dikatakan, Tang Yi telah melihatnya sebelumnya dan bisa meningkatkan pangkat prajurit. Ini jelas obat yang berharga. Yundan dapat memperkuat tubuh, membuat tubuh lebih kuat dan lebih kuat, semakin kuat tubuh, yang membantu meningkatkan tingkat prajurit, dan Qi dan dapat mempercepat tingkat budidaya, dan itu juga sangat berguna. Sekarang pembukaan istana utama istana adalah untuk memberikan para kandidat yang telah bergabung dengan hadiah yang begitu kaya. Bagaimana mungkin para kandidat tidak terganggu? Di tempat, ada beberapa kandidat yang ragu-ragu menuju ke arah istana Kan. Bahkan kandidat di distrik utara sangat emosional dan ingin pergi ke sana, tetapi Tang Yi tidak bergerak, dan semua talenta ragu untuk mengertak gigi mereka dan tidak mengambil tindakan. Cerita bersambung di bawah ini. Calon di distrik utara tidak bodoh. Siapa Tang Yi? Tang Yi adalah idola dari kandidat distrik utara dan dewa kandidat distrik utara. Selama Tang Yi hadir, mereka akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan, jadi tentu saja mereka harus bertindak dengan Tang Yi, kemana Tang Yi pergi, dan kemana mereka mengikuti. Melihat kandidat di distrik utara tidak bergerak dan menatapnya dengan ragu, Tang Yiwei tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu mengikuti saya. Jalan yang saya pilih belum tentu cocok untuk Anda. Ini akan menunda Anda jika Anda tiba. Jika Anda berpikir ada cara yang cocok untuk Anda, maka Anda dapat yakin dan memilih dengan berani. Mari yakinlah bahwa kita semua akan menjadi murid Sifu di masa depan, tidak peduli rumah mana di pemerintahan asing yang akan saling menjaga satu sama lain. Plus Anda dan saya berasal dari distrik utara, aku pasti akan menjagamu lebih dari yang lain. Tapi, beberapa orang masih ragu. Bukan apa-apa. Dengarkan aku. Pilihanku benar-benar tidak cocok untukmu.
Mengikutiku hanya merugikan dan tidak menguntungkan. Pilih pemerintah asing favoritmu. Tang Yi memotong. Baik. Karena Tang Yi mengatakan demikian, para kandidat di distrik utara tidak ragu-ragu. Di tempat, banyak kandidat dari distrik utara bergegas menuju arah istana Kan. Ngomong-ngomong, seperti kata Tang Yi, semua orang adalah murid Sifu, dan mereka semua berasal dari distrik utara. Tidak masalah di rumah mana, Tang Yi pasti akan mendukungnya. Selain para kandidat distrik utara yang sedang menuju ke istana Kan, ada juga beberapa kandidat distrik utara yang menuju ke Ligong, Qianggong, Del. Dan beberapa pemerintah asing yang kuat. Mereka sangat tertarik sebelumnya, tetapi mereka terus berpikir untuk bersama Tang Yi, jadi mereka tidak bertindak. Sekarang Tang Yi ada di sana, bahkan jika mereka tidak bersama, Tang Yi akan lebih berhati-hati, maka mereka tidak perlu ragu. Yakinlah, saya pergi ke pemerintahan asing favorit saya. Dengan cara ini, selain 3 anggota keluarga Tang, serta Mu Xianling dan Bai Ye, kandidat lain dari distrik utara pindah. Para murid yang bergabung denganku dari istana masing-masing akan mendapatkan pedang kelas atas Xuanji, dan bahkan murid terbaik pun bisa mendapatkan pedang kelas atas Xuan Order. Melihat bahwa Kang Palace Su Yili telah memperoleh efek keajaiban, dan mendapat banyak kandidat untuk bergabung, penguasa istana juga menggoda para kandidat. Oh, untuk berbicara tentang senjata dan peralatan, bagaimana saya bisa menjadi baik di Gen Palace? Calon yang bergabung dengan Gen Palace kami dapat memilih senjata dan peralatan yang Anda butuhkan, dan kami akan menyesuaikan senjata dan peralatan untuk Anda. Gen Tuan Istana juga mengatakan. Kamu. Lelaki tua itu hampir memuntahkan darah dari istana, menunjuk Tuan Istana di Istana Gen, sangat marah. Pada saat ini, tampaknya beberapa kandidat merasa bahwa kondisi Istana Gen lebih baik, dan banyak kandidat bergegas ke Istana Gen di tempat. Ini membuat penguasa istana lebih marah. Itu bisnis merampok. Selain pedang kelas Xuanji, perjalanan kami dari istana juga mengirim pedang kelas Xuanji, yang menjamin kekuatan besar. Kamu bisa mendapatkannya selama kamu bergabung denganku dari istana sekarang. Mencekik wajahnya, dia berbicara lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Wow, kali ini, banyak kandidat akhirnya bergegas ke daerah di mana istana berada. Keterampilan pedang langka, dan kekuatannya tidak sebanding dengan seni bela diri biasa. Secara umum, keterampilan pedang Xuanji lebih unggul dari seni bela diri lain dari kelas yang sama, jadi pada saat ini, melihat penguasa istana benar-benar mengeluarkan keterampilan pedang Xuanji untuk disajikan sebagai hadiah. Jangan tertipu oleh penguasa istana, semua kandidat akan mempelajari keterampilan pedang terbaik setelah memasuki istana. Dia menipu kamu. Pemilik istana ingin menghilangkan prasangka dari penguasa istana, sehingga para kandidat dapat melihat wajah aslinya, dan dia mundur begitu keras. Tapi belum lagi berhasil, setelah membicarakannya, sekelompok orang bentrok ke istana. Benarkah Anda bisa mempelajari keterampilan pedang kelas atas Xuanji ketika Anda memasuki istana? Bagaimana mungkin mereka tidak bergabung dengan hal baik seperti ini? Awalnya, saya sangat terkesan ketika saya mendengar bahwa istana berjanji untuk mengirim keterampilan pedang tingkat tinggi Xuanji, namun, mereka juga khawatir bahwa janji ini hanyalah cek kosong. Pada saat ini, mereka akan mempelajari keterampilan pedang tingkat tinggi Xuanji, dan mereka secara alami tidak khawatir. Pemilik istana tidak berharap bahwa kata-katanya tidak hanya tidak mencemarkan nama baik, tetapi juga memungkinkan perpecahan mencapai efek propaganda, yang membuat wajahnya pucat dan sangat jelek. Adegan kompetisi berlanjut. Semua istana dengan putus asa menarik kandidat, dengan godaan manis, dan para kandidat secara bertahap memiliki pilihan untuk memasuki istana favorit mereka. Pada akhirnya, hanya Tang Yi dan keluarga Tang yang tersisa, dan Bai Ye dan Mu Xianling tidak punya pilihan. Chapter 337. Bai Ye, Mu Xianling, dan 3 anggota keluarga Tang, mereka pasti bersama Tang Yi,
jadi mereka tidak bergerak ketika mereka melihat Tang Yi diam saja. Terus seperti ini, mereka ditinggalkan. Tidak hanya Mu Xianling dan yang lainnya sangat cemas, tetapi semua orang di rumah ke-8 rumah luar juga sangat cemas, sangat ingin tahu tentang rumah mana Tang Yi akan bergabung, dan sangat berharap bahwa Tang Yi akan bergabung dengan rumah mereka. Namun, Tang Yi, seperti halnya biksu tua, tidak punya pilihan selain berdiri di sana. Semakin tenang Tang Yi, semakin cemas istana-istana itu. Dengan pencapaian 43 kristal monster level 5, siapa yang tidak mau menerimanya sebagai murid? Selain itu, Tang Yi kemungkinan akan menjadi kandidat kedua dalam peringkat pemerintah asing. Siapapun yang mendapatkan Tang Yi setara dengan mendapatkan murid yang telah memasuki tempat kedua dalam peringkat Shifu. Hal baik semacam ini yang jatuh dari langit, siapa yang tidak menginginkannya? Siapa yang tidak ingin mendominasi peringkat pemerintah asing dan membiarkan nama anak-anak mereka muncul di peringkat? Tang Yi, kamu datang ke istana kami yang kering, istana kami yang kering sangat kuat, atau kepala 8 istana dari pemerintahan luar. Selama kamu datang, kami pasti akan bersandar pada sumber dayamu dan membiarkan bakatmu mendapatkan permainan yang paling efektif. Biarkan kamu berkembang banyak kekuatan. Biarkan namamu bergema di wilayah barat. Cerita bersambung di bawah ini. Master Qian Xinyuan dari Palace tidak tahan untuk mengirim undangan ke Tang Yi pada awalnya, dan berjanji untuk berjanji lagi. Wow! Mendengar bahwa seluruh hati Qian Gongyuan telah membuat janji kepada Tang Yi, ada gelombang keributan di antara para kandidat. Pada saat yang sama, dia sangat iri pada Tang Yi dan iri padanya untuk diperlakukan seperti ini oleh Qian Gong. Sebagai kepala istana ke-8 rumah luar, Qian Gong memiliki modal yang membanggakan. Bagi kandidat lain, itu selalu terlihat bagus. Tidak akan seperti Li Gong dan Istana Kan. Kondisi apa yang ada untuk menarik calon? Jika datang, lalu kamu datang. Jika Anda tidak datang, tidak akan ada kerugian di Qian Gong, dan kekuatannya masih diremehkan untuk rumah ke-8. Karena itu, selain beberapa kandidat berbakat yang telah melakukan kontak pribadi, Istana Kering tidak perlu bersaing dengan 7 istana lainnya ketika istana itu dipilih secara resmi. Istana Guanggan, nama paling kuat di pemerintahan asing, cukup menarik untuk memungkinkan para kandidat untuk memilih. Namun, di hadapan Tang Yi pada saat ini, Istana Rugan yang kuat benar-benar membuka mulutnya dan melemparkan cabang zaitun. Siapa yang tidak bisa iri dengan perlakuan seperti itu? Setelah hari ini, nama Tang Yi pasti akan terdengar dari rumah barat dan rumah luar, dan bahkan dapat menyebar ke rumah dalam. Saya telah memilih Yu Qianli dari Qian Gong. Pada saat ini, wajahnya biru dan sangat jelek. Dia memasuki Qian Gong. Kondisi yang dinegosiasikan dengan Qian Gong tidak semurah Tang Yi, tetapi hanya mendapat beberapa hari sumber daya budidaya dan lokasi khusus. Hanya waktu untuk berlatih. Namun, apa yang didapat Tang Yi adalah janji dari Istana Kering, dan sumber dayanya cenderung lebih baik. Dengan kata lain, selama Tang Yi memasuki Istana Kering, apa yang ingin ditanam oleh Yi Tang di masa depan, Istana Kering akan memberinya prioritas. Ini hanya perawatan seperti pangeran, sebagai anak untuk dibesarkan, jauh lebih baik daripada Yu Fuli juga terlalu banyak. Seperti kata pepatah, orang lebih marah daripada yang lain, dan Yu Yunli adalah orang yang marah. Namun, ini belum berakhir. Tidak, Tang Yi, kamu harus datang ke istana kami. Istana kami sangat sesuai dengan watakmu. Selama kamu datang ke istana kami akan segera mengirimkan kamu pedang kelas rendah, dan juga akan memberimu nilai lokal. Keterampilan pedang. Melihat langsung istana Qian Kun, dia tidak ingin dikalahkan oleh pemilik istana dan membuka persyaratannya sendiri kepada Tang Yi. Pedang tanah, keterampilan pedang tanah. Wow! Mendengar kondisi yang ditinggalkan oleh penguasa istana ke Tang Yi, semua orang terkejut lagi. Untuk kandidat biasa, meninggalkan istana hanya syarat untuk keterampilan pedang Xuanji dan pedang Xuanji,
tetapi untuk Tang Yi, itu telah dinaikkan oleh tingkat besar. Kondisi ini tidak jauh lebih buruk dari istana kering. Pedang tanah dan keterampilan pedang tanah juga merupakan barang langka di rumah ke-8 rumah luar. Cerita bersambung di bawah ini. Meskipun tampaknya tidak jauh berbeda, bisakah Ordo Suan dan Ordo Terain dapat dibandingkan? Nilai tidak diketahui berapa kali lebih buruk. Kekuatan sangat berbeda. Tidak, Tang Yi, kamu harus datang ke istana kami dapat menyediakan Anda dengan bahan terbaik untuk membantu Anda menempa persenjataan dan peralatan terbaik milik Anda, dan saya berani menjamin bahwa kualitas persenjataan dan peralatan ini pasti melebihi tanahnya lebih rendah dan ditempa olehmu. Pemimpin istana Gen Palace tidak tertinggal, dan dia berkata pada Tang Yi. Wow! Bangun sendiri peralatan terbaikmu sendiri. Gen Gong menyediakan materi. Nilainya pasti melebihi nilai yang lebih rendah. Kondisi untuk pembukaan istana Gen sekali lagi menyebabkan kegemparan di istana barat. Pemilik istana Gen tampaknya telah memberi Tang Yi darah, dan bahkan bahan terbaik pun rela dikeluarkan untuk digunakan Tang Yi. Beberapa bahan bagus, di tangan Master Tempa, setara dengan artefak yang akan segera lahir, semua siap untuk keluar, menunjukkan betapa ia menghargai Tang Yi. Tang Yi, istana Kan kami juga sangat optimis tentang kamu, jika kamu datang, kami bersedia memberimu 6 Fuseng Ping dan seperti Qiang Gong, bersedia bersandar pada sumber dayamu mid-level dan obat, kami akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kan Palace Lord berkata dengan jujur. Liu Fuseng Ping dan, setelah mengambilnya, memotong rambut dan mencuci sumsum, berlatih darah dan menempa tulang, pelatihan seni bela diri selama ribuan mil sehari, dapat dilahirkan kembali 6 kali, adalah obat luar biasa yang tidak dapat dibeli dengan uang. Obat luar biasa ini sangat sulit untuk mengembun, secara umum, Kan Palace hanya akan digunakan untuk memberi penghargaan kepada murid yang telah memberikan kontribusi besar untuk Kan Palace, atau untuk memungkinkan murid berbakat dengan latihan yang bagus untuk melewatinya. Namun, pada saat ini, Kan Palace bersedia menggunakan dan ini sebagai syarat agar Tang Yi memasuki istana Kan, yang mengejutkan. Tang Yi, istana Sun kami tidak kosong, Anda datang, kami dapat membuka bidang Tianxi Taoist untuk Anda kapan saja, biarkan Anda berlatih, dan biarkan Anda berkultivasi selama ribuan mil. Kata Master Tenggelam Istana Sun dengan dingin, itu pasti ke Tang Yi. Tuan Istana Sun membunuh jalannya, dan dojo jahat surgawi adalah tempat khusus di Istana Sun Gong. Itu adalah medan perang di zaman kuno. Ada banyak prajurit yang tewas dalam perang, meninggalkan tulang besi. Oleh karena itu, ada juga pembunuhan yang kaya di dalamnya. Niat dan niat bertarung yang teguh, ini hanyalah tempat suci bagi para murid yang berlatih untuk membunuh Dao. Seperti yang dikatakan oleh Sun Palace Lord, dia memasuki Heavenly Evil Dao Field dan mengolahnya ribuan mil sehari, dan mengolahnya. Bagi orang awam, tingkat seni bela diri seperti duduk di atas roket, melonjak dalam garis lurus. Namun, dibutuhkan energi yang sangat besar untuk membuka dojo jahat surgawi suatu hari, dan harganya sangat tinggi. Jika Anda membukanya selama sebulan berturut-turut, apalagi Istana Sun Gong, bahkan jika Anda berada di gedung barat, Anda akan merasa berat. Pada saat ini, pemilik Sun Palace sebenarnya berjanji untuk membuka Field Taoist jahat surgawi untuk Tang Yi kapan saja. Ini sama dengan mengatakan bahwa selama Tang Yi datang ke Istana Sun, Sun Gong adalah kebun belakang Tang Yi, kemanapun dia ingin pergi, kemanapun dia ingin kehilangan rumahnya. Cerita bersambung di bawah ini. Sun Gong menggunakan harga ini sebagai imbalan atas kepercayaan Tang Yi, menunjukkan betapa mereka menghargai Tang Yi dan berapa banyak ambisi yang harus mereka miliki. Tekad yang luar biasa. Chapter 338. Mendesis. Mendengar bahwa semua penguasa istana memberi Tang Yi hal-hal terbaik, para kandidat dari 4 distrik sangat iri dan iri.
Belum lagi para kandidat di 4 distrik, kondisi dermawan yang sekarang ditawarkan oleh istana bahkan cemburu dan iri pada para murid Sifu saat ini. Misalnya, keterampilan pedang di permukaan tanah dan senjata di permukaan tanah, seperti obat mujarab yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, memotong rambut dan mencuci sumsum, dan membuat orang terlahir kembali 6 kali, seperti membuat senjata dan peralatan mereka sendiri secara acak, seperti memasuki dojo langit jahat Istana Matahari. Masing-masing sangat luar biasa. Terutama dojo jahat surgawi di Istana Matahari. Calon dari 4 distrik belum secara resmi bergabung dengan Sifu, dan mereka mungkin tidak tahu di mana Tianxi Dojo berada, jadi perasaannya tidak sebesar yang sebelumnya. Namun, kondisi memasuki Tianshui Daochang adalah nilai tertinggi di antara kondisi yang dibuka di istana. Sangat berlebihan untuk mengatakan, masuk sekali, menghemat waktu latihan beberapa tahun, dan biarkan budidaya seni bela diri Anda meningkat seperti roket. Tentu saja, 1 tingkat sehari tidak mungkin, dan itu tidak bisa secepat upgrade sistem Tang Yi, tetapi itu hanya 3 atau 4 kali lebih cepat dari latihan normal. Namun, ini memang dapat digambarkan sebagai roket untuk orang biasa. Mendengar bahwa Sun Gong sebenarnya dapat membuka kondisi yang memungkinkan Tianxi Dojo diserahkan kepada Tang Yi untuk berlatih, para murid Sifu yang tahu di mana Tianxi Dojo berada, tiba-tiba berseru, dan berharap bahwa mereka akan segera menjadi kandidat, dan Tang Yi ambil posisi yang lebih tinggi dan ambil kondisi ini dari masing-masing istana sebagai milikmu. Untuk memenangkan hati Tang Yi, setiap istana harus dibuka lebih baik dari yang satu, dan yang satu lebih menarik dari yang lainnya. Kecuali Dui Gong, 7 istana lainnya semuanya menunjukkan minat besar pada Tang Yi. Tentu saja, Diangong juga ingin bersaing, tetapi daya saing mereka terlalu rendah, mereka tidak memiliki senjata dan peralatan super, keterampilan super, dan mereka tidak memiliki kultivasi super. Lokasi penanaman khusus dapat menyediakan, serta beberapa praktik penanaman rohani. Jika Tang Yi perlu mengolah sumber daya, Dui Gong juga dapat datang dengan sumber daya budidaya yang besar, tetapi akankah Tang Yi dianggap sebagai sumber daya budidaya biasa? Tentu saja tidak. Selain itu, rumah mana yang tidak memiliki sumber daya budidaya? Meskipun Murong Liu memenangkan lebih dari 2000 tetes taruhan malam suci tidak berlaku untuk tahap Tang Yi saat ini, dan pengaruhnya terlalu kuat, terlalu boros untuk membawa Tang Yi berlatih. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah membuka pintu 6 roh. Tapi sangat disayangkan bahwa Tang Yi telah membuka satu-satunya hal yang dapat dilakukan. Cerita bersambung di bawah ini. Oleh karena itu, meskipun Diangong juga sangat antusias tentang Tang Yi, ia tidak memiliki apapun untuk ditawarkan, dan ia tidak dapat berbicara sama sekali. Murong Liu tidak memaksa Tang Yi untuk memasuki istana karena dia membantu Tang Yi untuk membuka pintu 6 roh. Awalnya, dia membantu Tang Yi untuk membukanya, dan mereka tidak memaksanya, jadi ini bukan ancaman. Apalagi melon yang dipilih tidak manis. Selain itu, ada alasan lain mengapa Diangong tidak berani berbicara, yaitu bakat Tang Yi. Jika Tang Yi hanya sedikit lebih baik, itu saja, mereka masih bisa bekerja keras dan berjuang untuk itu. Namun, Tang Yi terlalu jahat, terlalu jenius, bahkan jika tingkat jenius ini, Tang Yi, bahkan jika mereka mau datang, mereka tidak berani meminta istana, apakah kamu takut menghancurkan bakat orang lain? Bagaimana situasi Diangong? Semua orang di Diangong tahu bahwa jika seorang jenius seperti Tang Yi memasuki Diangong dan akan dihancurkan di tangan mereka, bahkan jika orang lain tidak memarahi, mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri, dan hati nurani mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Karena itu, mati-matian, melawan persaingan Tang Yi, Diao hanya bisa melihat kejauhan, tidak ikut. Pada saat ini, persaingan sengit terus berlanjut. Aku berkata Pak Tua Gong, kamu mengatakan bahwa kamu dapat membuka Tianxi Dojo untuk Tang Yi kapan saja. Bukankah ini agak terlalu besar?
Kamu perlu tahu bahwa setiap hari Tianxi Dojo membutuhkan banyak energi untuk membuka dukungan. Kalau Tang Yi ingin berlatih di dalam setiap hari, bisakah Anda membelinya? Master Istana Utama menatap sekilas ke aula utama Sun Palace dan menatap penuh pertanyaan. Ini urusan Sun Palace-ku untuk menanggung atau tidak bisa menanggung. Ini tidak ada hubungannya dengan rumah keringmu. Lagi pula, aku mengekspresikan sikap pada Tang Yi, tapi aku tidak harus membuka kuil Tao jahat surgawi ke Tang Yi setiap hari. Tidak ada manfaatnya. Sun Gongzu membela. Berarti kamu menipu Tang Yi. Cemooh sepenuh hati. Seluruh hati jauh, bukankah kamu mengatakan Gong Wenyao, bukankah kamu selingkuh di rumah kering? Kamu sudah menerima Yu Yuli, dan kamu masih menginginkan Tang Yi. Sumber daya apa lagi yang cenderung dikatakan, hehe, kamu bilang begitu, apa yang akan dipikirkan Yu Yunli? Dan, jika kedua jenius berada di rumah kering Anda, dapatkah Anda benar-benar membuat sumber daya bersandar pada Tang Yi? Dengan mencibir dari Raja Istana, dia berdiri dan menuduh Raja Istana hatinya. Dia berkata dengan tatapan bangga, dan membual pada dirinya sendiri, kami masih memiliki peluang bagus untuk meninggalkan istana, kami memiliki keterampilan pedang di permukaan tanah dan pedang di permukaan tanah, kami dapat membawanya keluar dan memberikannya kepada Tang Yi kapan saja. Jenis barang daratan dari dunia luar. Oh, orang tua Lei dari istana, jangan hancurkan. Kamu bisa mengeluarkan skill pedang level, tetapi skill pedang level tidak cocok untuk latihan Tang Yi, berapa lama berlatih tidak diketahui. Jika itu tidak cocok untuk Tang Yi, tidak akan mungkin untuk berlatih selama 3 atau 5 tahun. Bukankah itu menyia-nyiakan bakat Tang Yi dan masa mudanya? Selain itu, pedang medan juga sama, jika tidak cocok untuk Tang Yi, jika tidak mudah digunakan, itu tidak akan bisa mengerahkan semua kekuatan pedang. Jadi, apa gunanya tingkat ini? Jika Anda dapat diandalkan, pada kenyataannya, janji Anda adalah yang paling tidak dapat diandalkan. Cerita bersambung di bawah ini. Pemilik istana di sebelah istana juga berdiri dengan mencibir, faktanya, Tang Yi lebih baik memasuki istanaku, kamu bisa belajar memalsukan, membangun senjata dan peralatanmu sendiri sesuka hati, dan aku juga akan mengeluarkan bahan sendiri dan dibuat khusus untuk Tang Yi. Miliki artefak Anda sendiri. Dengan bakat Tang Yi, bahkan jika itu adalah senjata tingkat tier, bukan tidak mungkin untuk membangunnya. Seseorang bisa meledakkan lebih dari satu senjata surgawi, kamu meledakkannya. Master Zen Palace memelototi pemilik istana Gen dan berkata dengan jijik, jangan katakan apakah Tang Yi bisa menempa peralatan tingkat surgawi, bahkan jika itu mungkin, lalu apa? Anda tidak berpikir saya tidak tahu bahwa menempa tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga mengandalkan akumulasi pengalaman. Jika Anda ingin menempa senjata tingkat meta, Anda harus setidaknya mencapai tingkat pembagian master penempaan, tingkat tanah harus mencapai tingkat master untuk menempa. Tingkat surga harus mencapai tingkat master, tidak ada akumulasi puluhan tahun bahkan tidak berbicara tentang tatanan surgawi, bahkan tidak memikirkan tempat itu. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai ini? Bicara dengan mulut kosong, hanya menghabiskan waktu Anda. Diberhentikan oleh Tuan Istana-Istana Zen, Tuan Istana-Istana Gen tidak memerah, bahkan dengan kulit yang sangat tebal, dan dia memandang Tuan Istana dengan janggut dan mata yang melotot, dan dia tidak yakin. Tidak hanya penguasa istana yang tidak puas, tetapi orang-orang yang disebutkan di atas semua sangat tidak puas. Setiap orang, Anda mulai saling bercerita dan memfitnah satu sama lain. Dari waktu ke waktu, saya membual tentang istana saya ke arah Tang Yi. Betapa menakjubkan. Adegan menjadi kacau dalam sekejap. Chapter 339. Melihat afiliasi Tang Yi membuat pertengkaran istana seperti ini, tidak hanya semua orang tidak terkejut, tetapi mereka merasa jarang dan biasa-biasa saja, dengan wajah tenang, sehingga mereka membiarkan orang-orang dari 8 istana bertengkar dan membuat masalah.
Bahkan, ini tidak mengejutkan, adegan ini muncul lebih dari yang pertama kali. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali seorang kandidat memilih, mereka akan terlalu suka bertengkar. Ini bukan 1 atau 2 tahun bagi 8 istana untuk bertarung secara diam-diam, itu adalah tahun demi tahun, setiap tahun penuh dengan retorika, sarana yang melelahkan, dan perselisihan yang tak ada habisnya, terutama kandidat berbakat pertama seperti Tang Yi, yaitu membiarkan rumah ke-8 mematahkan kulit kepala untuk bertarung. Jika Diangong secara bertahap menurun dan kehilangan daya saing, Diangong mungkin juga bergabung dengan pertarungan. Faktanya, situasi ini masih cukup bagus, karena dalam beberapa tahun terakhir, ke-8 rumah telah dikuasai dengan baik, belajar untuk menghubungi para kandidat sebelum memasuki ujian pemerintah, dan bernegosiasi dengan para kandidat sedini mungkin, biarkan beberapa kandidat membuat pilihan secara langsung. Jika bukan karena ini, mungkin pertengkaran akan lebih hebat, dan bahkan menggambar pedang untuk saling berhadapan, adalah mungkin untuk bersaing di tempat. Ini bukan lelucon. Lagi pula, bahkan jika 8 istana tidak di tangan yang baik, tidak ada yang akan bertanggung jawab. Sifu membutuhkan kompetisi semacam ini, dan senang melihatnya. Oleh karena itu, kerumunan di tempat kejadian saling mengekspos ke-8 tuan istana, dan adegan saling menyombongkan diri ini sangat tenang. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, orang-orang yang hadir sekarang menemukan masalah. Para penguasa 8 istana telah berjuang begitu lama, bertengkar begitu lama, kondisinya telah mekar dan mempesona, tetapi Tang Yi, penggagas semua ini, tampaknya tidak ada yang terjadi. Belum ada keputusan. Semua orang sangat penasaran, apakah Tang Yi tidak mendengarkan kondisi ini? Ekspresi beberapa kandidat distrik utara yang bersamanya semua tampak sangat cemas, dan mereka semua sangat bersemangat untuk Tang Yi mendapatkan perlakuan yang begitu baik, tetapi Tang Yi berdiri diam, dengan ekspresi lembut. Tidak dengan acuh tak acuh, sepertinya tidak ada ekspresi sama sekali, dan dia bingung. Bahkan kelopak mata tidak terangkat, dan bulu mata tidak bergerak. Itu seperti diberikan teknik penahanan. Apa sih yang kamu lakukan? Namun, semua orang tidak tahu bahwa ketika 8 Raja Istana Suizong berjanji untuk berjuang untuk hidupnya, Tang Yi bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan 8 Tuan Istana, juga tidak tahu bahwa semua orang berjuang untuk air liurnya. Pikirannya telah lama terbenam dalam sistem. Artinya, sebelum 8 istana mengatakan bahwa langit-langit jatuh dan meniup kulit sapi ke langit, Tang Yi bahkan tidak mendengar sepatah kata pun. Sebelumnya, ketika Gong Liansheng mengumumkan akhir dari ujian masuk dan total 89 orang di distrik utara memasuki Istana Barat, pikiran Tang Yi terdengar beberapa permintaan. Jadi dia mengambil keuntungan dari para kandidat untuk membuat pilihan dan duduk untuk memeriksa permintaan yang baru saja terdengar. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena menyelesaikan tugas utama, menjadi tempat pertama dalam ujian masuk Sifu, dan membantu kandidat dari kota ke-36 distrik utara untuk memasuki Sifu sebanyak mungkin, dan mendapatkan 8 juta poin pengalaman. Ding! Karena pemain menyelesaikan misi over the counter secara berlebihan, mereka mendapatkan tambahan 5,9 juta poin pengalaman dan menggandakan hadiah mereka. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan 400 pil semua atribut menengah. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan gaya tubuh tingkat menengah, Yingxing Fei Huo. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan peralatan kelas menengah kelas atas, topeng bulu hitam. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan keterampilan seni bela diri tingkat menengah, Tian Po Kuan. Ding! Selamat atas peningkatan pemain, level saat ini, Panglima Perang Bintang 8. Ding! Selamat atas peningkatan pemain, level saat ini, Warlord 9 bintang. Setelah meninjau kiat-kiat ini, Tang Yi hanya memiliki satu perasaan di benaknya, yaitu berbaring di buritan, yang sangat menyenangkan.
Ini. Hadiah ini terlalu murah hati, apakah terlalu buruk? Tidak heran dia baru saja mendengar perasaan menyegarkan di tubuhnya sekarang, dan sepertinya tubuhnya telah menjadi lebih kuat lagi. Dia awalnya berpikir itu adalah ilusi setelah Yu Yunli dilecehkan. Ini bukan ilusi, tetapi peningkatan. Dan masih 2 level berturut-turut. Cerita bersambung di bawah ini. Misi utama sebenarnya sudah selesai. Tang Yi tidak berharap bahwa imbalan untuk tugas utama sangat kaya. Selain itu, syarat tambahan adalah untuk membantu lebih dari 30 kandidat distrik utara untuk memasuki gedung barat. Tang Yi berpikir untuk tidak melakukannya dan melakukan yang terbaik, jadi dia hanya menemukan kandidat distrik utara sebanyak mungkin. Dan menyimpannya. Tanpa diduga, langkah yang tidak disengaja seperti itu, benar-benar melampaui tugas dan menerima hadiah tambahan. Hadiah ekstra baik-baik saja, dan sebenarnya menggandakan hadiah yang telah diterima Tang Yi. 13,9 juta poin pengalaman, peralatan tingkat menengah, keterampilan tubuh tingkat menengah, keterampilan seni bela diri tingkat menengah, 400 pil semua atribut tingkat menengah. Ini tidak terkalahkan. Mungkin, tugas awalnya adalah hanya untuk menghargai peralatan dari pangkat yang lebih rendah dari pangkat yang lebih rendah, teknik tubuh dari pangkat yang lebih rendah dari pangkat yang lebih rendah, seni bela diri dari pangkat yang lebih rendah dari pangkat yang lebih rendah, dan hanya 200 pil tingkat menengah. Karena Tang Yi melampaui tugas, semua hal ini menjadi nilai menengah, dan pil atribut berubah dari 200 menjadi 400. Tentu saja, apakah semua itu lagi pula, Tang Yi sekarang mendapat untung besar. Itu keren. Dengan hal-hal ini, kekuatan Tang Yi telah memasuki dunia baru, bahkan melawan Kaisar, dengan seni bela diri yang canggih di tangan, menghancurkan hanya dalam hitungan menit. Melihat barang-barang ini dengan kata, Tianji Zongpin tergeletak di ransel sistemnya, Tang Yi benar-benar ingin melihat ke langit dan berteriak, siapa lagi? Selain apa yang dia dapatkan, Tang Yi juga memperoleh total 13,9 juta poin pengalaman, yang memungkinkan Tang Yi, yang akan ditingkatkan 2 kali berturut-turut. Sekarang, kekuatan Tang Yi telah menjadi lebih kuat lagi. Dia merasakan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan seni bela diri yang maju, keterampilan tubuh yang maju, atau bahkan senjata dan peralatan, menghadapi Zuo Qiu lagi, dia memiliki kekuatan pertempuran, bahkan lebih kuat dari Zuo Qiu. Sekali lagi Zuo Qiu, dia tidak akan dikalahkan oleh Zuo Qiu untuk melarikan diri. Dan sekarang dia telah dipromosikan menjadi Panglima Perang Bintang 9, Tang Yi dekat dengan Kaisar Perang, dan dia sudah berada di jalan. Tidak akan lama baginya untuk melangkah ke dunia baru lagi. Panen perjalanan ini sungguh kaya. Tang Yi tidak sabar untuk membuka antarmuka ransel sistem. Dia ingin melihat atribut apa yang didapat dari peralatan Tianji. Namun, saat ini, dia melihat hal lain tergeletak di ransel sistem. Monster kristal. Setelah inventaris sebelumnya, Shifu mengembalikan kristal monster itu ke Tang Yi, yang milik Tang Yi secara pribadi dan milik hadiah Shifu untuk para kandidat. Tang Yi mendapatkan kristal monster dan binatang buas dan memasukkannya ke dalam ransel sistem tanpa memeriksa mereka dengan cermat. Cerita bersambung di bawah ini. Lagi pula, tidak ada yang indah tentang itu. Ketika Tang Yi memperoleh kristal monster dan memasukkannya ke dalam ransel sistem, sistem menunjukkan bahwa itu adalah item pencarian dan tidak memiliki atribut. Namun, ketika Tang Yi melihat kristal monster itu lagi, dia tidak lagi menampilkan item pencarian, tetapi atribut muncul. Chapter 340. Kristal monster di ransel dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan kelasnya. Di antara mereka, 11 kristal monster kelas 5, 17 kristal monster kelas 5, 14 kristal monster kelas 5, dan 1 kristal monster kelas 5. Atributnya adalah sebagai berikut. Kristal level 5 monster kristal, setelah digunakan, nilai pengalaman pemain meningkat sebesar 500.000 poin.
Middle Grade 5 Monster Crystal, setelah digunakan, nilai pengalaman pemain meningkat sebesar 1 juta poin. Top Grade 5 Monster Crystal, setelah digunakan, nilai pengalaman pemain meningkat 2 juta poin. Grade 5 Crystal of the Demon Beast, setelah digunakan, nilai pengalaman pemain meningkat 10 juta poin, dan semua atribut meningkat 100 poin. Melihat atribut kristal monster itu, mata Tang Yi melebar dan dia hampir terdiam. Ini sebenarnya drop sekali pakai, dan juga drop untuk menambah pengalaman. Setelah misi selesai, setelah kristal monster itu dimiliki oleh Tang Yi, itu telah menjadi alat peraga yang dapat meningkatkan nilai pengalaman. Ini hanyalah kegembiraan yang tak terduga. Tanpa diduga, saat menerima hadiah besar, ada kejutan tambahan, yang membuat suasana hati Tang Yi sekali lagi melonjak ke langit, bersemangat, bersemangat. Jika semua kristal monster ini digunakan, Tang Yi dapat dipromosikan menjadi kaisar. Tentu saja, Tang Yi belum siap untuk menggunakannya sekarang. Siapa yang tahu jika Sifu akan memiliki inspeksi mendadak lain? Bagaimana jika Tang Yi menggunakan kristal monster dan monster lagi dan Tang Yi menggunakannya lagi? Jadi Tang Yi tidak terburu-buru untuk menggunakannya, dan menunggu semuanya tenang sebelum menggunakannya. Selanjutnya, dengan kegembiraan dan antisipasi, dia mengklik atribut dari peralatan kelas menengah tingkat menengah, Black Feather Mask. Topeng bulu hitam item topeng khusus, topeng legendaris yang terbuat dari bulu binatang suci bulu hitam. Setelah mengenakan, pesona pemain meningkat sebesar 50 poin, kekuatan meningkat 5%, kecepatan meningkat 5%, kecepatan meningkat 5%, dan kerusakan skill meningkat 5%, kecepatan pemulihan meningkat 40%. Efek khusus, setelah mengenakan, pemain dapat mengubah penampilan manusia selama 7 hari, dan waktu pendinginan adalah 1 bulan. Gunakan level 50. Mendesis. Melihat atribut topeng bulu hitam, mata Tang Yi melebar dan dia menarik napas. Cerita bersambung di bawah ini. Kekuatan meningkat 5%, artinya, jika Tang Yi memiliki 100 kekuatan, maka itu akan meningkat sebesar 5 dan jika memiliki 1000 kekuatan, maka itu akan meningkat sebesar 50. Selama periode waktu yang lama, pil atribut Tang Yi belum tahu berapa banyak, ditambah bonus besar yang dibawa oleh tingkat seni bela diri ke kekuatan Tang Yi, tidak dapat dibayangkan seberapa kuat kekuatannya, 5% ditambah kesuksesan setara dengan peralatan yang menambahkan ratusan daya pada Tang Yi. Selain itu, seiring berjalannya waktu, Tang Yi menjadi semakin kuat, maka atribut ini akan semakin bertambah. Butuh atribut. Atribut cahaya ini setara dengan peralatan kelas atas, dan tidak tahu berapa kali lebih kuat dari sarung tangan besi hitam dengan peningkatan kekuatan 100 poin di tangan Tang Yi. Namun, selain bonus daya 5%, sebenarnya ada bonus kecepatan 5%, ditambah bonus kecepatan 30% yang dibawa oleh Sheng Xing Boots, bonus kecepatan pada tubuh Tang Yi mencapai 35%. Terhadap musuh, bonus kecepatan 35% ini hanyalah keuntungan besar. Tak terkalahkan di level yang sama. Bonus 5% dari skill itu bahkan lebih menakjubkan. Bayangkan jika Anda berjuang keras dengan yang lain, itu awalnya skor 50-50, dan kedua belah pihak sama-sama terbagi, tetapi tiba-tiba Anda membawa topeng bulu hitam, tidak menghitung atribut lainnya terlebih dahulu, bahkan jika keterampilan ini adalah bonus 5%. Seni bela diri Anda 5% lebih kuat dari yang lain, jadi apa yang terjadi ketika keduanya berjuang keras lagi? Dalam duel master, kemenangan atau kekalahan sering dalam satu pikiran, belum lagi 5%, bahkan jika itu adalah 1%, itu juga merupakan kunci absolut, yang dapat menentukan kemenangan atau kekalahan pertempuran. Oleh karena itu, atribut ini dengan peningkatan keterampilan 5% juga merupakan atribut premium. Sepotong peralatan memiliki atribut kualitas terbaik, Tang Yi sangat puas,
Tapi sekarang topeng bulu hitam ini sebenarnya memiliki 3 atribut kualitas terbaik, yang membuatnya senang untuk terbang. Selain atribut yang disebutkan di atas yang telah secara signifikan meningkatkan kekuatan, atribut terakhir memiliki kecepatan pemulihan meningkat sebesar 40%. Ini adalah atribut super yang meningkatkan masa pakai baterai Tang Yi, menjadikan Tang Yi kekuatan kecil yang tidak bisa dikalahkan. Api asli telah memberinya kecepatan pemulihan yang sangat tinggi secara pasif, ditambah 40% saat ini, maka Tang Yi akan terluka di masa depan. Berapa kecepatan pemulihan akan? Bayangkan seseorang memukul Tang Yi dan melukai Tang Yi, tetapi setelah beberapa saat, luka-lukanya sembuh secara instan. Beraninya Anda berpikir tentang mereka yang bertempur melawan Tang Yi? Apakah dia akan meludahkan darah di tempat dan mati? Keempatnya adalah atribut yang luar biasa. Dengan topeng ini, Tang Yi seperti bos besar dalam bentuk manusia. Atribut yang dibawa oleh peralatan ini terlalu abnormal. Benar saja, itu adalah perlengkapan kelas menengah. Namun, satu-satunya kelemahan adalah bahwa ia sebenarnya memiliki persyaratan level, hanya dapat dipakai pada level 50. Level 50, yang merupakan kaisar perang. Namun, kekurangan ini tidak memiliki dampak besar pada Tang Yi lagi pula, dia sekarang level 49, Panglima Perang Bintang 9, dan hanya selangkah lagi dari kaisar perang. Ngomong-ngomong, setelah mencapai level 50 untuk mencapai tingkat kaisar perang, Tang Yi tidak hanya bisa memakai peralatan topeng bulu hitam, tetapi juga mengganti senjatanya. Dalam sistem ransel, pedang es level 50 dapat segera digunakan. Ingin Ice Sword berbaring begitu lama, akhirnya keluar dari ransel sistem, Tang Yi bersemangat lagi. Setelah membaca atribut topeng bulu hitam, Tang Yi sangat gembira, dan ada senyum kebahagiaan dan kegembiraan di permukaan. Jika dia tidak berada di Sifu pada saat ini, Tang Yi akan segera menghapus topeng bulu hitam dari mata semua orang. Keluarkan gagasan untuk meletakkannya di ransel sistem dan rasakan keajaibannya. 8 penguasa istana yang berdebat sengit dan bersaing keras untuk atribusi Tang Yi, tiba-tiba melihat Tang Yi menunjukkan senyum yang menarik, berpikir siapa kondisi yang membuat hati Tang Yi tergerak, dan tiba-tiba hatinya kencang. Pertengkaran itu semakin hebat, setiap istana mereka mulai membual tentang betapa kuatnya mereka, dan dari waktu ke waktu, mereka membuka beberapa keripik besar yang sulit dibayangkan dan membuat mereka sangat cemburu. Setelah Tang Yi selesai membaca item, dia membuka antarmuka keterampilan seni bela diri lagi untuk memeriksa keterampilan seni bela diri dan keterampilan tubuh yang baru saja diperolehnya. Peralatan kelas menengah yang baru saja diantisipasi memberi Tang Yi kejutan yang sangat besar. Pada saat ini, seni bela diri kelas menengah membuat Tang Yi menantikannya. Liu Xingfei Huo metode fisik tingkat menengah. Setelah digunakan, pemain dapat bergerak seperti meteor, seperti api terbang, dengan kecepatan sangat cepat. Selama gerakan, ia akan mengeluarkan nyala ekor yang menyala dan menghasilkan nyala api yang kuat. Gelombang akan menyebabkan sejumlah kerusakan pada unit terdekat. Ini adalah metode tubuh. Apakah TM ini bukan seni bela diri? Metode tubuh sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan pada musuh. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.